Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jagi Fitra dengan nomor NIM 2000024122. Kelas Islam Interdisipliner A. Saya dari kelompok Fikih Kebencanaan. Dasar hukum eksistensi bencana dalam Islam yakni bencana atau kejadian luar biasa yang membawa kematian manusia serta kerusakan ekosistem, lingkungan hidup, pencemaran di laut maupun di darat adalah merupakan peristiwa yang direncanakan Tuhan sebagai wujud keseimbangan alam. Menurutnya, sebagai bentuk teguran atau peringatan dari Allah kepada manusia, dengan memberi cobaan dan berbagai kesulitan untuk menguji ketakwaan dan kesabaran manusia. Dalam Al-Quran, bencana atau musibah disebut sebanyak 75 kali. Kata musibah sendiri memiliki makna segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Seringkali suatu kejadian bencana dihubungkan dengan azab atau pembinasaan. Bencana diartikan sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena tidak mematuhi perintah Tuhan. Istilah bencana dalam Islam yaitu 1. Bala atau ujian, 2. Hukuman, 3. Azab atau pembinasaan. Menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini, hanya akan melakukan analisis dan evaluasi dalam lingkup kebencanaan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Sementara bencana akibat faktor non-alam bukan menjadi objek analisis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebencanaan yang terdiri dari undang-undang, PP, Perpres, Permen, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan 3 makalah dari kelompok lain, yaitu Fikih Anti Korupsi. Pukaha dalam kitab-kitab klasiknya telah mengkaji secara serius terkait korupsi dengan berbagai istilah yang secara konseptual memiliki titik temu dan sekaligus titik beda. Syarikah, risyah, gulul, kasab, intikab, iktiklas, akhlusud, dan kianah adalah kata kunci utama dalam kajian ulama fikih klasik dalam konteks korupsi di Indonesia. Kedua, dalam konteks keindonesiaan, filosofi lahirnya regulasi anti korupsi adalah pentingnya integritas bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas menuju tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sebagai negara yang religius, nilai-nilai agama menjadi salah satu pilar yang menopang konstitusi negara. Dengan demikian, pemahaman ulama fikih relevan dan memiliki kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketiga, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa jalur hukum dan politik, jalur budaya dan agama. Fikih pemberantasan korupsi di Indonesia berusaha menyelesaikan problem korupsi dengan pendekatan hukum yang disinari oleh semangat pemikiran ulama fikih atau agama. Fikih menawarkan sanksi bagi koruptor adalah takzir, mulai dari yang ringan sampai yang berat, baik berupa peringatan, penjara, sampai hukuman mati. Sedangkan dalam regulasi hukum positif, korupsi diancam penjara berat dan ringannya sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2001. Kelebihan dan kekurangan dari makalah kelompok fikih anti korupsi ini ialah penjelasannya dari uraian tersebut sudah sangat bagus dan mudah dipahami.
Akan tetapi di bagian saran penulis tidak mencantumkan saran dari dirinya sendiri. Kemudian fikih informasi. Nilai dasar dalam fikih informasi ada 3, yaitu prinsip tauhid, akhlak, dan prinsip kemaslahatan. Ketiga nilai dasar fikih informasi ini perlu kita perhatikan beberapa kaidah sebelum menyebarkan informasi tersebut, di antaranya tanggung jawab dan tidak tendensius dalam menilai sebuah informasi, cermat dalam melakukan investigasi dan mengemas informasi, memegang teguh etika dalam menilai seseorang, dan memerhatikan manfaat dan mudarat. Penting untuk bersikap lebih hati-hati dalam menerima, menyebarkan, dan merespon informasi sebelum akhirnya disesali. Adapun problematika yang terjadi dalam fikih informasi di mana orang Indonesia sering beranggapan bahwa negara luar lebih maju perkembangannya dibanding Indonesia. Jika kita lihat, kita bisa lebih berkembang dibanding negara lain. Orang beranggapan bahwa orang luar lebih maju. Itu dikarenakan motivasi orang Indonesia kurang akan pengetahuan mengenai informasi dan teknologi. Kelebihan dari makalah kelompok fikih informasi ini ialah saran yang dimuat oleh penulis benar-benar bagus dan merupakan fakta realita yang sekarang ini terjadi, di mana para penemu di negara ini sedikit sulit mendapat tempat untuk mengembangkan penemuannya. Kemudian yang terakhir, fikih tata kelola. Banyaknya persoalan yang terjadi dalam tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengaji realistis kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, profesional, bertanggung jawab, amanah. Salah satu dengan cara membangun konsep good governance dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi yang lebih baik, sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam, seperti nilai kesetaraan, tasamuh, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kejujuran, objektif, dan ini menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Kelebihan dari makalah kelompok fikih tata kelola ini ialah uraian yang disampaikan di dalam makalahnya sangat jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.